Nah, udah ya, udah bisa di-record. Saya izin share screen. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna salahan ya rabbal alamin. Dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilmi, menambah atau menimba ilmu bahasa Arab. Dan qabla nabda dirasatana fi hadhihi lailah yumkin aqulu lakum afwan li anna hadzal liqa yaltaqi minal adah minal yaum al ittifaq yakni fi yaumil jum'ah masaan ila hadhihi lailah. Lakin insyaallah fi al-liqa al-qad sanaltaqi fi yaumil jum'ah kamalah. Dan insyaallah itu semoga cukup di malam hari ini aja ya teman-teman. Nanti kalau misal ada hajah, misal ada keperluan, misal ada halangan, kemungkinan kita bisa ada hari gitu. Tetap kita di sore insyaallah. Belum kita masuk ke materi, mungkin kita sedikit mereview apa yang kemudian kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu mengenai pembagian tersebut. Jadi fi'il 1 isim 1 dan juga yang terakhir harf mungkin cukup 1 juga nggak masalah. Di sini ada siapa? Ini panitia juga ikut atau gimana Mas? Iya Mas, ikut juga. Oh ya. Coba mungkin itu Mbak Mbak Ambar itu? Mbak atau Mas? Iya Mas, saya Mbak. Oh ya. Tapi mohon maaf, itu saya kemarin kan nggak bisa ngikutin, makanya minta YouTube-nya, jadi belum bisa nyambung. Oh Tapi ya. YouTube-nya ternyata belum diupload di ini website mungkin insya Allah ini kalau udah ngikutin malam ini, lain waktu bisa jawab. Oke, siap. Nggak masalah. Oke, mungkin yang lain ada siapa ini? Saya nebak-nebak ya, ini kayaknya saya tahu nama-namanya dan kayaknya itu panitia. Laila Anis ada itu. Mbak Laila Anis. Halo Mbak Laila.
Oke, mungkin masih dinner ya. Atau ada ini Mbak Aisyah? Ada Mbak Aisyah? Halo Mbak Aisyah, masuk? Atau ada siapa itu lagi? Mbak Atika Septiani, ada? Halo Mbak Atika? Atau teman-teman yang mungkin bisa apa namanya? Bisa unmute, mungkin bisa memberikan contoh ya. Hati misalan Wahid Minhun, satu-satu aja. Saya Ustadz, saya aja dah. Saya juga boleh, Mas. Nah, dari tadi. Ya. Silakan. Apa ini apa? Oke. Ati misalan Wahid minal isim wal fi'il wal harf. Wahid min ism, wahid min huruf, wahid min fi'il. Baik. Man awalan, ana windi. Antum mau anti awalan. Ana awalan, naam. Baik. Fi'il, kataba, isim, al-qalamu, haraf, bi, au, fi, lahirihi. Baik. Terus yang kedua, sudah benar ya tadi mengenai contoh. Mungkin ada yang bisa menyebutkan Mbak Windy ya gantian contoh mengenai apa namanya alamatul ism. Coba sebutkan apa namanya tanda-tanda isim. Halo, siapa tadi Mbak Windy ya? Mbak Windy, coba. Iya, tar dulu. Aku, ya izin jawab. Yang pertama, kamu udah ngomong. Aku udah unmute ini malu. Berakhiran kasroh, berakhiran tanwin, diawali dengan alif lam, diawali dengan huruf jer, seperti fi, ala, ila, dan lain-lain, dan menunjukkan nama orang atau kata benda. Syukran Mbak Farid. Alamat dari isim. Oke, teman-teman paham ya mengenai 3 pembagian kata dalam bahasa Arab itu, dan kalau kemudian misal belum paham atau ada yang perlu ditanyakan mungkin nanti tanya aja, enggak masalah. Misal di apa namanya di Zoom ini malu atau misal tetap malu ya tanya di grup, enggak masalah. Baik, kita akan beralih ke materi kita pada malam hari jumlah dan juga berdasarkan jenisnya. Baik, kita ke dhamir terlebih dahulu. Seperti yang kemudian dipaparkan tadi itu di share screen bahwa dhamir itu adalah kata ganti. Mungkin itu nggak jauh beda dengan bahasa Indonesia, karena dalam bahasa Indonesia juga ada kata ganti. Ada aku, ada kamu, ada kita, ada kami, mereka, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam bahasa Arab, demikian. Akan tetapi dalam bahasa Arab memang mempunyai karakteristik, mempunyai perincian yang lebih rinci daripada bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Arab
kita akan mengenal nanti ada bahwa kamu itu, kita dalam bahasa Arab ada penyebutan kamu itu laki-laki, ada penyebutan kamu itu perempuan. Ada dia laki-laki, mereka laki-laki, ada mereka perempuan. Dan itu insya Allah mudah. Meskipun sebenarnya yang harus kemudian kita mindsetkan dalam belajar bahasa Arab itu, bahasa Arab itu susah, teman-teman. Bahasa Arab itu susah karena saking saking kompleksnya, saking paripurnanya, itu sebenarnya bahasa Arab itu susah. Makanya sebenarnya kalau kemudian ada guru-guru bahasa Arab yang kemudian mengatakan belajar bahasa Arab itu mudah, sebenarnya itu cuma doktrin. Itu menurut saya ya. Saya sepakat dengan salah satu guru saya seperti itu. Itu cuma doktrin biar teman-teman itu nanti senang, biar teman-teman itu mudah. Akan tapi yang kemudian saya lebih tekankan bahwa bahasa Arab itu susah. Akan tapi untuk kita lebih mudah lagi dalam belajar bahasa Arab, kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memohon kepada pemilik ilmu, sebagaimana yang dari awal sudah ditekankan ya sama Mas Ibnu, bahwa jangan sampai lupa kita untuk memohon kepada Allah agar senantiasa dipermudahlah untuk memahami setiap ilmu yang ada. Jadi kita bisa memahami ilmu, kita bisa belajar itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kesulitan-kesulitan kita dalam memahami bahasa Arab itu akan mudah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, terkait dhamir adalah kata ganti. Tadi ya kurang lebih sama dengan bahasa Indonesia, akan tetapi mempunyai karakteristik, mempunyai tafsil atau mempunyai perincian-perincian yang mendalam. Oke, mungkin di scroll Mas Ibnu. Oke, di situ ada tabel ya teman-teman, dan mungkin itu ada terbagi menjadi 3, kata ganti orang yang ketiga, kata ganti orang yang kedua, dan kata ganti orang yang pertama. Nah, yang membedakan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab adalah kata ganti yang kedua. Kita mengenal dalam bahasa Indonesia itu hanya ada kata tunggal dan kata jamak. Enggak ada kata ganti kedua, itu enggak ada. Tetapi dalam bahasa Arab itu ada kata ganti orang yang kedua. Mohon maaf, ini malah saya bahasnya isim. Afwan. Nah, ini ada kata ganti orang yang pertama, orang yang kedua, dan orang yang ketiga. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata ganti orang pertama itu ya aku dan kami, juga kita. Itu ya, kalau di situ disebutkan ana dan nahnu. Kemudian ada kata, dan untuk kata ganti orang yang pertama itu semuanya sama, semuanya rata. Mau itu laki-laki ataupun itu perempuan itu sama. Jadi ananya perempuan dan ananya laki-laki itu sama ya teman-teman, nggak ada perbedaan. Kemudian nahnunya laki-laki dan nahnunya perempuan juga sama, nggak ada perbedaan untuk kata ganti orang yang pertama. Atau di situ disebutkan mutakalim, orang yang berbicara. Kemudian kata ganti orang yang kedua atau mukhatab, orang yang kemudian diajak, lawan bicara. Lawan bicaranya itu juga terbagi menjadi 2, berbeda dengan kata ganti orang yang pertama yang tidak dibagi antara laki-laki dan perempuan. Dalam kata ganti orang yang kedua itu terbagi menjadi 2, yaitu ada kata ganti untuk laki-laki dan juga kata ganti untuk perempuan. Nah, kata ganti untuk laki-laki itu ada anta, antuma, dan juga antum. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kamu, kemudian kalian berdua, dan juga ada kalian. Nah, ini yang kemudian membedakan tadi ya, yang saya salah sebut tadi, di musananya. Di musananya. Dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal istilah istilah musanna. Kita kalau menyebutkan orang 2 itu ya kalian berdua.
sama aja dengan kalian bertiga. Kalian itu sudah bentuknya jamak. Nah, akan tapi dalam bahasa Arab itu ada kalian berdua. Kemudian kata ganti orang kedua dalam bentuk perempuan atau muannas itu ada anti, ada antuma dan juga antunna. Jadi perbedaannya ada di kamu dan juga kalian. Intinya musananya tetap sama. Musananya tetap sama, tetap antuma, baik itu kemudian laki-laki atau perempuan, antuma itu tetap sama penggunaannya. Jadi yang membedakan adalah anti dan juga antunna. Jadi kita pahami terlebih dahulu teman-teman bahwa kata ganti orang yang kedua itu yang berbeda hanya yang sama itu hanya di kalian berdua, yang lain tetap ada perbedaan. Kemudian kata ganti orang yang ketiga atau kemudian gaib. Kalau dalam kemudian kita secara sederhana ya kita pahami orang yang ketiga itu mereka. Dia dan mereka intinya. Dia dan mereka yang kemudian mungkin kita omongin lah. Lagi kita omongkan seperti itu. Kita lagi bicara sama teman kita dan kita lagi bicarain teman kita. Nah, dia itu adalah orang yang ketiga. Nah, sama nih kasusnya dengan kemudian kata ganti orang yang kedua. Sama-sama mempunyai jumlah yang sama, yaitu ada musananya. Kalau kemudian dari kata ganti orang ketiga dalam bentuk laki-laki atau mudzakkar itu ada mufrad yaitu huwa yang berarti dia. Kemudian musanna itu mereka berdua yaitu adalah huma. Kemudian hum sebagai jamaknya yang berarti adalah mereka. Itu dari bentuk laki-laki. Kemudian dari bentuk perempuan atau muannas kita pahami ada hiya yang berarti adalah dia perempuan. Kemudian huma mereka berdua, intinya sama ya teman-teman dengan kemudian kata ganti orang yang ketiga dalam bentuk laki-laki huma. Kemudian mereka hunna yang berarti mereka perempuan dalam bentuk jamak. Intinya seperti itu teman-teman. Kalau kemudian dalam kata ganti baik itu orang kedua atau orang ketiga, umumnya dalam mudzakkar itu pasti menggunakan kata tum. Akan tetapi tum atau hum. Tetapi dalam bentuk muannas itu adalah tunna atau hunna. Seperti itu ya. Saya rasa ini cukup mudah, masih mudah ya teman-teman untuk dipahami terkait kata ganti baik itu orang yang pertama, orang yang kedua maupun orang yang ketiga. Oke, sampai sini kira-kira teman-teman paham atau ada yang perlu ditanyakan? Oke, atau huna fahimtum ya ayyuhal ikhwah? Atau ada yang perlu ditanyakan? Oke, saya kira belum ada yang perlu ditanyakan ya. Mungkin di scroll lagi Mas Ibnu. Oke, mungkin terkait domir sudah tadi itu di bawah juga saya sampaikan tadi ya terkait huma dan antuma sama untuk laki-laki dan perempuan. Yang beda hanya pemakaiannya sesuai kata yang mengiringnya pada sebuah kalimat. Jadi itu juga sama tadi untuk kata ganti orang yang pertama baik muannas maupun mudzakkar itu sama, nggak ada perbedaan. Bagaimana tadi saya sampaikan ananya laki-laki dan ananya perempuan itu sama, nahnunya laki-laki dan nahnunya perempuan itu juga sama. Mungkin itu terkait dhamir
Nah, udah ini, Mas. Oke, baik. Tadi setelah kemudian kita membahas mengenai dhamir, mungkin kita beranjak mengenai isim berdasarkan jenis. Kemarin kemudian di pertemuan yang kedua kita sudah membahas ya mengenai isim berdasarkan jenis itu ada apa aja. Itu ada mudzakkar, ada muannats. Kemarin sudah kemudian kita pahami. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih memperdalam lagi mengenai hal itu, mengenai isim mudzakkar, isim muannats, dan juga nanti yang lainnya. Jadi di sana disebutkan bahwa mudzakkar mempunyai arti laki-laki secara istilah, yaitu kata yang masuk dalam jenis laki-laki, yaitu semua nama manusia laki-laki itu mereka adalah mudzakkar. Dan nama benda yang tidak mengandung huruf tak marbuthah, yang tidak ada tak marbuthahnya, itu termasuk isim mudzakkar. Contohnya di sana ada Ahmad, Zaid, Yusuf, Nuh, dan semua nama laki-laki itu semuanya adalah mudzakkar. Semuanya adalah mudzakkar. Kemudian yang kedua ada nama-nama benda. Nama-nama benda. Seperti di situ ada kitab, ada kolam, ada thawb, dan nama-nama benda lain yang kemudian itu tidak ada tak marbuthahnya. Itu termasuk dalam isim mudzakkar. Kemudian yang kedua adalah isim muannats. Adalah perempuan, yaitu adalah semua isim yang masuk dalam jenis perempuan. Semua nama perempuan dan yang mengandung tak marbuthah yang di situ adalah ada tak marbuthahnya, maka dia adalah isim muannats. Contoh di situ ada Fatimah, Khadijah, Aisyah, atau nama-nama perempuan yang lainnya meskipun tidak ada tak marbuthahnya, dia adalah tetap isim muannats. Misalnya ada Maryam, ada kemudian ada lagi nggak ya? Ya contohnya itu. Contohnya Maryam itu nggak ada tak marbuthahnya, akan tapi dia adalah isim muannats. Kemudian nama benda. Nama-nama benda yang kemudian ada tak marbuthahnya, dia masuk kepada isim muannats. Di situ ada madrasatun, ada jami'atun, ada mirwahatun, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi kata-kata benda yang mengandung tak marbuthah. Jadi tapi di situ ada penjelasan di bawahnya, teman-teman. Selain kata yang mengandung huruf tak marbuthah, ada kata yang tidak mengandung tak marbuthah tetapi masuk pada muannats. Seperti nama anggota tubuh yang berpasangan seperti ain, seperti udhun, dan juga yad atau itu yad, udhun, ain, itu semuanya mereka mudzakkar, akan tapi termasuk muannats karena dia berpasangan. Sebagian nama-nama benda langit juga demikian. Di Al-Qur'an juga disebutkan menggunakan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat muannats seperti ardun, syamsun, itu juga demikian. Nah, hal itu memang sering terjadi dalam bahasa Arab. Makanya kan bahkan setiap kaidah itu selalu ada pengecualian. Setiap kaidah selalu ada pengecualian. Bahkan di kaidah fikih ada banyak ya. Ada beberapa kaidah yang kemudian disebutkannya pasti ada istisnanya. Pasti ada pengecualiannya. Illa, misalnya hukum asal dari muamalah, al aslu fil muamalati mubah illa yadullu dalil ala tahrimiha, bahwa setiap hukum muamalah, setiap hukum muamalah itu adalah mubah, itu boleh kecuali. Nah, biasanya kan hukum-hukum fikih atau kaidah-kaidah fikih itu banyak pengecualian seperti itu. Kalau di situ kecuali adanya dalil yang mengharamkannya. Dan juga kebalikannya dengan ibadah. Al aslu fil ibadati haram illa yatulu dalil ala awamiriha.
segala sesuatu awamiriha, kecuali adanya dalil yang kemudian untuk memerintahkannya. Itu ya. Jadi dalam bahasa Arab itu sangat lazim, sangat umum lah terjadi adanya pengecualian pembagian isim berdasarkan jenisnya, yaitu jenis mudzakkar dan juga muannas. Dan ini perlu sangat penting kemudian kita pahami teman-teman mengenai pembagian isim berdasarkan jenisnya mudzakkar dan juga muannas. Karena kalau kemudian kita tidak paham itu mudzakkar atau muannas, kita akan kemudian kesulitan atau bahkan kesalahan dalam kemudian kita mengucapkan bahasa Arab. Misalkan kita akan misalnya Muhammad duduk di jangan-jangan ini kursi misalkan. Kita harus menggunakan kata hadza kursi, hadza kursiyun. Kita tidak bisa menggunakan kata hadhihi kursiyun, tidak bisa. Karena itu termasuk huruf-huruf, termasuk isim mudzakkar dan harus disesuaikan seperti itu. Jadi sangat penting tadi itu kemudian kita pahami mengenai pembagian isim berdasarkan jenisnya. Baik. Kemudian berdasarkan jenisnya saya rasa cukup. Kemudian yang kedua adalah isim yang berdasarkan jumlahnya. Jadi itu terbagi menjadi 3. Kita kemarin beberapa kayaknya sudah sudah mempelajari lah sedikit demi sedikit. Di situ ada mufrad, musanna dan juga jamak. Ini ya yang tadi kemudian saya maksudkan waktu kita membahas tadi mengenai dhamir, bahwa ini yang menjadi perbedaan di dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab, bahwa dalam bahasa Indonesia kita hanya mengenal istilah kata tunggal dan kata jamak. Nggak ada kata musanna atau kata dua, itu nggak ada. Benda dua itu nggak ada. Nah, tetapi dalam bahasa Arab, bagaimana tadi saya sampaikan, bahwa bahasa Arab sangat sangat rinci pembagian kosakata dan juga kata-katanya. Yang pertama, isim mufrad adalah kata bentuk tunggal. Jadi ini saya rasa cukup mudah untuk dipahami teman-teman, karena sama dengan bahasa Indonesia ya. Kalau semua kata yang yang menyebutkan dia adalah tunggal, maka dia adalah mufrad. Dia adalah satu buah. Di situ ada contohnya, ada kitabun dan kolamun, ada sebuah kitab dan sebuah pulpen, ada muslimatun, muslimun, itu semuanya adalah kata bentuk tunggal atau mufrad. Kemudian yang kedua adalah isim musanna. Nah, ini kemudian yang menjadi perbedaan antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab. Bahwa isim musanna berarti adalah bentuk dua benda yang memang sulit kita temukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Yang artinya adalah ganda, teman-teman. Jadi contohnya di situ ada muslimatani, muslim, udah ada kata tunggal. Nah, ini adalah kata duanya. Qalamani, kitabani, jadi 2 pulpen, 2 kitab, apapun yang kemudian 2 itu adalah musanna. Ya. Yang 2 itu adalah musanna. Ada qalamaini, kitabaini. Nah, itu nanti akan kemudian kita pelajari ya teman-teman mengenai perbedaan. Kenapa ada muslimataini, ada muslimatani, ada qalani, ada qalamaini. Mengapa itu menggunakan alif, dan di lain hal ada yang menggunakan ya. Itu kemudian nanti kita akan pahami. Akan kita pelajari bersama-sama insya Allah. Lanjut Mas Ibnu. Oke. Itu tadi terkait musanna, kata bentuk ganda.
kata dua benda ya teman-teman. Dan selanjutnya yang ketiga adalah bentuk jamak. Nah, jamak ini kemudian kita pelajari kemarin hanya kita pahami sedikit aja kan teman-teman kemarin. Kita belum merincikan jamak itu ada apa aja. Jamak ada. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang itu, tentang ada jamak. Apa aja sih dalam bentuk jamak itu? Yang pertama itu adalah ada jamak mudzakkar salim, ada muannats salim, dan juga ada jamak taksir. Itu ya, dalam jamak itu ada 3 bentuk seperti itu. Kita beranjak ke jamak mudzakkar salim. Yaitu adalah bentuk jamak yang isim-isim yang mudzakkar. Jadi di situ contohnya muslimina atau muslimuna. Yang berarti kalau muslimun saja itu kan bentuknya tunggal, bentuknya satu atau mufrad. Kalau muslimani ditambah alif itu berarti adalah musanna. Akan tapi di sini ada jamak mudzakkar salim, muslimuna atau muslimina, dia adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua adalah jamak muannats salim, yang berarti adalah isim-isim yang muannats. Isim-isim yang muannats tapi bentuknya jamak atau banyak. Contohnya ada muslimatun, ada orang-orang muslimah. Jadi kalau bentuk mufradnya itu adalah muslimatun, kemudian kata musannanya adalah muslimatani. Nah, di sini ada jamak muannats salimnya, yaitu adalah muslimatun, adalah orang-orang muslimah. Seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah jamak taksir, yang mungkin ini agak agak lumayan sulit karena adalah kata jamak yang tidak mempunyai aturan baku. Kalau dari pengertian atau yang saya pernah dengar ya teman-teman terkait jamak taksir ini mereka memang orang Arab yang kemudian menjadi kebiasaan di antara mereka. Tidak ada kemudian aturan-aturan misal taksir itu harus seperti ini, taksir harus seperti itu, tidak ada. Akan tapi memang di Arab itu memang disebutkan ya umumnya seperti itu, seperti gitu. Dan biasanya disebutkan untuk kata-kata benda mati. Contohnya di situ adalah kutubun, yang berasal dari mufradnya yaitu kitabun, buku. Akan tapi jamaknya adalah kutubun, buku-buku. Kemudian ada aqlamun, kata mufradnya adalah qalamun, kan tapi jamaknya adalah aqlamun, bukan qalamuna. Kalau dari mudzakkar salim tadi kan seperti itu ya teman-teman. Kalau kita menyebutkan qalamuna, kan tapi tidak seperti itu. Nah, makanya di situ disebutkan umumnya digunakan untuk benda mati. Adapun untuk benda hidup seperti tadi lah orang-orang muslim itu disebutkan menggunakan kata mudzakkar salim. Jadi memang bentuk jamak taksir ini memang agak tidak mempunyai aturan baku itulah. Artinya kita harus banyak membaca, harus kemudian kita buka kamus untuk mengetahui jamaknya. Akan tapi ada juga jamak taksir yang bukan dari kata benda, karena jamak taksir itu terdiri dari dua jenis juga. Tuh. Yang pertama ada jamak taksir lil aqli, yaitu jamak taksir untuk orang-orang yang untuk yang berakal. Contohnya untuk laki-laki, rajulun, rijalun. Rajulun itu mufradnya, rijalun itu jamaknya. Kemudian nabi itu ada nabiyun itu mufradnya atau kata bentuk tunggalnya. Anbiya itu nabi-nabi yang menjadi kata bentuk jamaknya. Kemudian rasulun itu mufradnya. Kemudian rusul atau rusulun itu adalah jamaknya. Ini di ayat Al-Quran banyak ya teman-teman. Bahkan kadang-kadang kalau teman-teman menghafal, mungkin
itu sering agak keliru. Rasulun juga rusulun itu sering tertukar. Dan ada ustadun, jamaknya adalah asatidah. Jamaknya adalah asatidah. Dan orang kaya ghaniyun, jamaknya adalah agniya. Jamaknya agniya. Kemudian yang kedua adalah jamak taksir li ghairi aqli. Jamak taksir untuk kata benda, kata yang kemudian tidak berakal. Contohnya itu tadi ada buku, ada pulpen, kitabun jamaknya kutubun, qalamun jamaknya aqlamun, babun jamaknya abwabun. Itu ya teman-teman terkait jamak taksir dan juga jamak mudzakkar salim dan juga jamak muannats salim. Tapi di situ ada beberapa catatan teman-teman bahwa jamak mudzakkar salim berlaku untuk isim-isim yang mudzakkar. Sedangkan jamak muannats salim berlaku hanya isim-isim yang muannats. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman. Tadi sudah kita pahami bahwa jamak isim-isim mudzakkar itu adalah isim yang kemudian umumnya tidak ada tak marbutohnya. Kemudian sedangkan jamak muannats salim itu berlaku. Kemudian catatan yang kedua adalah asal dari nama benda mati jamaknya adalah jamak taksir. Akan tapi untuk nama benda yang mengandung huruf tak marbutoh atau muannats bisa dirubah ke jamak muannats salim. Contohnya itu ada syajaratun menjadi syajaratun. Nah, itu juga kemudian berlaku dalam dalam kata-kata yang lain seperti madrasatun misalkan. Kata jamaknya bisa menjadi jamak muannats salim madrasatun. Kan tapi pada umumnya memang menggunakan jamak taksir ya, teman-teman. Kemudian catatan yang ketiga adalah pada asalnya isim-isim yang mudzakkar jamaknya adalah jamak mudzakkar salim. Tapi beberapa isim mudzakkar jamaknya adalah jamak taksir. Misal di situ ada thalib. Thalib itu kan siswa. Yang jamaknya adalah tulabun. Bukan thalibuna, kan tapi tulabun. Kemudian di situ ada amilun atau pekerja. Orang yang bekerja. Jamaknya adalah ummalun, bukan amiluna. Itu ya teman-teman terkait jamak mudzakkar salim, muannats salim dan juga jamak taksir. Oke, kita masuk di ini ya teman-teman. Aturan perubahan isim yang kemudian tadi sempat saya singgung beberapa. Yaitu dari mufrad ke mutsanna dan juga jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim, ada perubahan-perubahan yang kemudian teratur yang mempunyai rumus-rumus tertentu dan yang kemudian jamak taksir itu tidak mempunyai aturan-aturan yang baku. Nah, di situ yang pertama ada rumus mutsanna. Rumus perubahan mufrad ke mutsanna ada 2 ya teman-teman, yaitu ada ketika kata benda itu ditambah di akhir kata itu ditambahi dengan huruf alif dan juga nun atau ani biasanya. Itu untuk keadaan rofa. Itu nanti kita pelajari lebih dalam lagi terkait rofa, terkait i'rab ya teman-teman. Tuh yang pertama itu ya teman-teman. Kalau kemudian rumus mengganti kata mufrad menjadi mutsanna, yang pertama adalah menambahinya dengan huruf alif dan juga nun atau ani. Misalkan contohnya haqibatun misalkan. Haqibatun. Itu kita masukkan menjadi mutsanna, itu kita menjadi haqibatani. Haqibatani. Atau di contoh lain miftahun misalkan.
Miftahun kita ubah menjadi bentuk musanna, menjadi miftahani. Jadi ditambah huruf alif dan juga nun. Kemudian yang kedua adalah mufrad, kata benda mufrad ditambah dengan aini, itu dalam keadaan nasab dan juga jar. Makanya tadi saya sampaikan itu ada perbedaan teman-teman antara ditambah dengan huruf alif dan nun atau ditambah dengan ya dan nun, itu ada perbedaan. Jadi ada tadi kolamaini misalkan. Kolamun kan asal katanya, mufradnya kolamun, kemudian musannanya adalah kolamaini, itu adalah apa namanya dalam keadaan nasab dan jar. Itu nanti kita pelajari lebih dalam. Akan tapi memang pada umumnya apa namanya kalau kemudian kita sebutkan cukup, misalkan kita menunjuk sebuah benda lah, itu kursi misalkan, dalika kursiyun. Nah, kalau kemudian kita sebutkan itu ada 2 kursi, berarti kemudian kita menyebut dalika kursiyani. Tidak bisa kita menggunakan dalika kursiyaini tanpa kemudian apa namanya ada pengubah di depannya. Seperti itu ya teman-teman terkait rumus dari musanna. Kemudian yang kedua adalah rumus jamak mudzakkar salim. Jadi rumus perubahan mufrad ke jamak mudzakkar salim juga ada 2. Yang pertama adalah ketika ada apa namanya mufrad ditambahi dengan una, dengan huruf wawu dan juga nun. Itu untuk keadaan rofa, untuk keadaan pada umumnya awal kalimat. Una tadi ada muslimun, kita tambahi dengan una berarti muslimuna, mu'minuna. Itu untuk jamak mudzakkar salim. Ya, muslimuna, mu'minuna, musyrikuna, kafiruna. Itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua rumusnya adalah mufrad ditambah dengan ina. Itu untuk keadaan nasab dan jar. Ada muslimina, ada mu'minina, ada kafirina. Nah, itu nanti akan kita pelajari kenapa dia menjadi ina. Enggak tetap menjadi una. Tuh. Itu kemudian terkait rumus bagaimana kita akan merubah dari kata mufrad kepada kata untuk mudzakkar salim, kepada jamak mudzakkar salim. Kemudian yang ketiga adalah rumus jamak muannats salim, yaitu perubahan mufrad kepada jamak muannats salim, yaitu cuma ada 1 rumus, yaitu adalah mufrad mudzakkar ditambahi dengan atun. Jadi pada umumnya memang apa namanya ini berlaku pada huruf-huruf, pada apa namanya kata-kata yang kemudian ada tak marbutohnya. Kemudian tak marbutohnya itu apa namanya diubah menjadi tak. Misalnya muslimatun, itu jamaknya adalah muslimatun. Makanya di situ disebutkan menggunakan mufrad mudzakarnya. Mufrad mudzakarnya ditambah dengan atun. Jadi tak marbutohnya hilang. Tak marbutohnya berubah menjadi alif dan ta. Misalnya muslimatun, mu'minatun, musyrikatun. Di ayat Al-Baqarah itu kan wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Itu ayat-ayat yang kemudian apa di juz 2 itu kan banyak ya. Tuh, itu rumus untuk merubah mufrad kepada jamak muannats salim. Cukup ditambahi dengan alif dan ta. Oke. Mungkin ini ada apa ya? Kompetensi ya teman-teman untuk kemudian kita perhatikan dalam tabel itu. Di situ ada contoh mufradnya, ada muslim, ada muslimah, ada kitab, dan juga ada kolam. Di situ musannanya ada semuanya. Kemudian mudzakkar salim itu ada di muslimun.
menjadi muslimuna dan juga muslimina. Kemudian muannas salim itu ada di muslimatun, ya, menjadi muslimatun. Kemudian jamak taksirnya tidak ada karena itu memang menjadi jamak mudzakkar salim dan muannas salim untuk muslim dan muslimah. Kemudian kitabun itu tidak ada jamak mudzakkar salim dan juga muannas salimnya. Itu menjadi kutubun, menjadi jamak taksir. Nggak ada kita menemukan kitabuna atau kitabatun. Nggak ada dalam perubahan isim. Kemudian ada kolamun, itu musananya ada kolamani dan juga kolamaini. Kemudian jamak taksirnya ada aqlamun, menjadi jamak taksir. Mungkin itu keterangannya ada di contoh yang 1 dan kedua, adalah membandingkan perbedaan perubahan antara bentuk mudzakkar dan muannas. Contoh 1 adalah bentuk mudzakkar sehingga tidak didapati untuk jamak mudzakkar salimnya. Contoh yang kedua merupakan bentuk muannas sehingga tidak didapati jamak mudzakkar salimnya. Nah, itu memang terkhusus ya. Muslim ya memang dia mudzakkar salim, tidak bisa kita paksakan menjadi muannas salim. Gitu juga sebaliknya. Kemudian contoh yang ketiga dan 4 adalah membandingkan kedua jenis perubahan dari dua kata benda tersebut, menunjukkan bahwa jamak taksir tidak memiliki rumus perubahan. Dengan kata lain, jamak taksir itu tidak ada aturan baku atau tidak teratur. Makanya tadi saya juga sampaikan memang jamak taksir ini sudah menjadi adat, sudah menjadi kebiasaan penyebutan di antara orang-orang Arab. Mungkin itu ya terkait isim berdasarkan jenis juga berdasarkan jumlahnya. Monggo mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan, atau mungkin tadi ada kekeliruan, ada kesalahan, mungkin mohon dikoreksi ya teman-teman. Seperti itu. Atau mungkin ada yang belum kurang paham atau mungkin sulit untuk memahami karena penjelasan saya yang jelimet, monggo untuk disampaikan aja, enggak masalah. Silahkan ya teman-teman yang mau ngasih pertanyaan atau mungkin ada yang masih belum jelas, bisa langsung aja, bisa berbicara, nggak usah malu-malu ya. Ini ada yang tanya Mas di chat. Oh iya. Saya bacakan ya pertanyaannya. Ustadz, untuk rumus perubahan jamak muannas salim itu rumusnya memang dari mufrad mudzakkar gitu. Mungkin tadi penjelasan yang tadi sebenarnya udah dijelasin, tapi bisa diulangin mungkin yang tadi. Oh iya, oke. Sebelumnya jangan panggil saya Ustadz. Malu saya. Saya Mas cuma aja. bacain Mas. Oke. Ya. Oke. Terkait itu ya tadi rumus perubahan jamak muannas salim, rumusnya memang dari mufrad mudzakkar ya. Ya, memang dari mudzakkar. Contohnya mungkin lebih mudah
saya sebutkan contohnya ya. Misal tadi kata muslimatun. Muslimatun kan itu muanas ya teman-teman. Muanas. Dia muanas. Akan tapi kalau kemudian kita ingin jadikan dia sebagai jamak muanas salim, maka tak marbutohnya kan kita hilangkan dulu kan. Kita hilangkan dulu, kemudian kita tambah dengan alif dan ta. Jadi muslimat atau muslimatun gitu. Kurang lebih seperti itu, atau mukminatun gitu ya. Jadi tak marbutohnya kan dihilangkan dulu. Nah, kalau dihilangkan dulu kan artinya dia menjadi isim mudzakkar. Jadi itu. Jadi isim mufrad yang mudzakkar. Mungkin seperti itu dari siapa itu? Dari Pak Citan. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, bisa difahami ya, Mbak. Siapa itu? Mbak Ana ya. Kalau masih kurang jelas bisa tanya lagi aja, nggak apa-apa. Ya, boleh banget. Atau mungkin yang lain ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan malu ngomong ya boleh ditulis di kolom chat aja, nggak apa-apa. Nanti saya yang bacain. Udah paham Mas katanya. Oh ya, ya, alhamdulillah. Silahkan teman-teman yang lain. Mungkin kalau belum ada, saya yang tanya Mas. Oh ya, silakan Mas Ibnu. Tadi kan kalau mu'anas tuh ciri-cirinya kan secara umum ada tamar butohnya. Tapi sebagaimana dijelaskan tadi kan dalam setiap kaidah itu umumnya ada pengecualian. Untuk misalkan tadi yang kata benda, bukan kata benda juga sih yang misalkan udunun, terus mu'anas gitu karena berpasangan. Tapi untuk kata-kata benda gitu seperti langit, bumi, terus dan lain sebagainya kayak gunung juga gitu kan. Kalau nggak salah yang di surat ini mu'anas juga. Gitu. Kalau satu-satu. Oh iya. Kayak misalkan jamaah taksir kan umumnya meskipun ada rumusnya tapi ribet banget. Jadi kalau saya sih mending ngafalin satu-satu gitu. Syukron Mas. Oke. Ya. Kalau sependek yang kemudian saya ketahui dan saya pahami memang ada pengecualian tadi memang harus kemudian kita baca ya teman-teman. Harus kemudian kita baca. Nggak ada rumus-rumus, nggak ada kemudian apa namanya kaidah-kaidah yang kemudian ada tetap dan baku gitu, nggak ada. Misalnya tadi disebutkan ya wailal ardi kaifa sutihat, atau tadi contohnya apa sih? Wailal jibali kaifa nusibat ya. Iya itu yang ya yang dihukumi dengan apa namanya? Dengan hukum-hukum mu'anas. Nek kalau saya sependek yang kemudian saya pahami, memang kita harus membaca teman-teman. Harus tahu dulu nih. Harus baca.
Intinya pasti kan kebanyakan memang itu di Al-Qur'an ya. Apalagi contoh-contoh yang kemudian tadi ada ardun, ada sama, itu kan menggunakan kata kata dan pasti di situ ada hikmah-hikmahnya. Misalnya di surat Al-Ankabut apa ya? Iya, di surat Al-Ankabut itu disebutkan kan tidakkah kamu memperhatikan pada gimana ayatnya? Saya lupa. Masalul ladina, pokoknya permisalan orang-orang yang kemudian dia berpaling kalau tidak salah dari agama Allah itu kamasalil ankabut, seperti seperti laba-laba. Al-ankabut itu kan menggunakan kata mufrad ya teman-teman. Dia mufrad musanna, dia muannas, dia mufrad mudzakkar. Kamasalil ankabut. Kemudian ayat selanjutnya lanjutan ayatnya ittakhadats baita. Ittakhadats baita. Padahal al-ankabut itu kan mudzakkar ya. Al-ankabut itu mudzakkar, akan tapi di situ isimnya dihukumi dengan ittakhadats. Ittakhadats baita, yang telah membangun rumahnya, yang telah menjadikan rumahnya. Nah, ternyata itu ada kaitannya kemudian dengan hikmah-hikmah yang ada gitu loh. Hikmah-hikmah yang ada. Ternyata yang membangun rumah bagi laba-laba itu adalah laba-laba yang perempuan. Jadi memang di Al-Qur'an itu mempunyai spesial hal-hal yang spesial gitu loh. Contohnya yaitu tadi Al-Ankabut itu memang dalam fakta sains juga seperti itu, bahwa yang membangun rumah bagi laba-laba adalah laba-laba yang perempuan. Makanya menggunakan kata ittakhadats yang dihukumi menjadi perempuan seperti itu. Maka adapun kata-kata yang lain lah seperti sama atau ardun, mengapa dalam Al-Qur'an itu disebutkannya menggunakan mu'annas, padahal dalam dohirnya itu adalah dia mudzakkar. Nah, itu tentu harus kemudian kita pelajari. Meskipun saya sampai hari ini belum tahu ya teman-teman. Mungkin nanti kalau ada yang tahu atau kemudian saya tahu di pertemuan berikutnya, insya Allah saya share gitu loh. Jadi intinya tadi Mas Ibnu dibaca. Intinya kita lebih banyak membaca seperti itu, menghafal lah istilahnya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti intinya lebih perlu banyak jam terbang gitu ya Mas kalau belajar bahasa Arab gitu. Ya. Silahkan, syukran buat jawabannya Mas Taufik, dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau yang mungkin mau disampaikan, saya silakan. Oh, itu kayaknya ada pertanyaan lagi Mas Ibnu. Saya buka di chat. Jadi untuk jamak taksir harus menghafal ya. Sependek saya memang lebih banyak untuk menghafal ya, teman-teman, terkait jamak taksir itu. Jadi sebagaimana kemudian saya sampaikan tadi, bahwa sependek yang saya belajar dari Ustadz saya itu memang bahwa jamak taksir itu memang itu adatnya orang-orang Arab. Jadi kebiasaannya orang Arab itu memang untuk menyampaikan itu. Jadi kaidah-kaidah baku itu memang tidak ada. Jadi kita harus memang banyak untuk menghafal, banyak harus membaca, banyak harus mencari jamaknya ini apa sih, jamaknya ini apa, seperti itu.
Meskipun memang sebenarnya bisa sih kalau kayak dikira-kira, tapi ya jangan jangan terlalu sering ya. Tapi harus di cross check dulu lah kalau kemudian kita cuma ngira-ngira. Gitu. Itu sih sependek pengetahuan saya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin ini masih penuh. Untuk pertemuan berikutnya kan mungkin dari panitia kan sepertinya perlu ini ya, perlu record untuk di Google Meet. Udah nggak ada ya Mas Ibnu? Kalau di Google Meet tuh udah nggak ada fiturnya, Mas. Tinggal kalau misalkan record di Google Meet harus pakai record yang dari laptopnya gitu. Dan udah nyoba untuk durasi sekitar 1 jam lah. Itu ukurannya gede banget, Mas, 5 giga. Tapi kalau di Zoom itu pernah nyoba durasi 40 menit itu cuma 50 MB, Mas. Oh Jadi ya, makanya kita pakai Zoom akhirnya, Mas. oke. Ya mungkin kalau misalkan kalau Zoom-nya ini apa namanya tersedia gitu loh. Ini punya teman saya, jadi dia kuliah di UII, memang dari kampus UII ada, setahu saya itu sih UNY sama UI itu memang mereka punya akses premium. Jadi beberapa kali sih, ini akun teman saya bawa, misal ada keperluan untuk Zoom yang memang itu perlu butuh waktu banyak, saya selalu minjam ini. Jadi beliau sudah mengizinkan gitu loh. Misal teman-teman butuh, teman-teman mau, itu ya silahkan nanti pakai ini aja, nggak masalah. Ya, Mas, nanti kita bisa komunikasikan lagi di belakang, Mas. Oh ya, mungkin itu nggak ada pertanyaan lagi ya? Atau ada, masih ada? Buat teman-teman jangan lupa itu ya, isi presensinya udah ada di chat chat. Karena mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi dan udah jam 9 lebih juga, kita cukupkan. Kita cukupkan sampai di sini dan